Halo guys, apa kabar semuanya? Perkenalkan, namaku Ajeng dari Bersama, sebuah YouTube channel untuk berbagi pengalaman, mindset, and many things supaya kita bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kebetulan hari ini adalah hari tahun baru, pergantian dari tahun 2020 sampai 2021 nih. Apa sih yang kita udah capai atau mana yang belum tercapai karena ya terdistorsi sama pandemi. Karena memang tahun ini tuh menantang banget ya dan menantang kita untuk lebih kompetitif lagi mencari cara yang kreatif supaya kita bisa lebih bertahan gitu. Tapi sebenarnya dari lika-liku tahun 2020 ada nggak sih yang kita pelajari? Kalau aku pribadi ada beberapa hal yang aku pelajari sepanjang tahun 2020 dari pengalaman pribadi, pengalaman orang-orang sekitar, maupun lingkungan. So, pada video kali ini aku akan sharing apa sih yang diajarkan oleh tahun 2020. Aku ingat banget di awal-awal tahun gitu ya, banyak banget pakar ekonomi yang udah memprediksi bakal ada resesi ekonomi. Itu make sense banget sih, karena kita kan berusaha untuk mengatur penyebaran virus corona ini dengan cara PSBB dan bahkan kalau bisa lockdown di beberapa negara. Tentunya dengan diberlakukannya aturan ini, banyak sektor-sektor ekonomi yang melambat atau bahkan bisa dibilang berhenti beroperasi. Ya akhirnya mempengaruhi ekonomi. Banyak banget industri yang settle itu terkena imbasnya, salah satunya industri minyak. Tapi aku nggak akan panjang lebar ya soal ekonomi, industri, dan segala macam karena nanti akan kepanjangan dan aku juga ngerasa kurang kompatibel lah ya untuk ngomongin ini. Tapi yang bisa kita lihat adalah secara garis besarnya betapa manusia itu sangat kecil kontrolnya gitu. Jadi apa yang kita anggap sebagai stabil sekarang gitu ya, ternyata sangat-sangat rapuh, bisa aja nggak stabil karena suatu hal gitu, yaitu virus ini gitu. Impact-nya gede banget. Kalau secara spiritual gitu ya, kan kalau aku ya kebetulan memang orang yang mempercayai Tuhan. Jadi aku melihat bahwa kita tuh manusia kecil banget sih. Yang kita usahain bareng-bareng gitu, tapi dengan kuasa Tuhan itu benar-benar bisa meluluhlantahkan. Jadi banyak banget hal yang nggak bisa kita kontrol sebenarnya. Jadi salah satu ideas yang kena banget di aku itu adalah harus bedain mana yang bisa kita kontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol. Jadi berfokuslah kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah biasanya itu datang dari diri sendiri, bukan dari lingkungan. Nah, kondisi kelesuan ekonomi ini juga berpengaruh ke diri aku sendiri sih. Kenapa? Karena memang aku bergerak di suatu bidang industri yang terpengaruh banget sama pandemi ini. Jadi benar-benar kita berhenti beroperasi. Jadi di bulan-bulan itu aku nggak ada pemasukan. Aku pengen ngelakuin sesuatu supaya dapetin uang, tapi aku bingung karena ternyata skill-skill aku itu semuanya soft skill, nggak ada yang bisa aku jual gitu. Masak nggak bisa, lebih tepatnya emang karena aku juga nggak suka masak sih. Terus habis itu juga aku nggak punya soft skill yang ada portofolionya. Jadi aku bener-bener harus berkompetisi sama orang-orang yang mereka selain punya soft skill itu juga punya hard skill. Itu dibutuhin banget ternyata. Jadi ini salah satu hal yang kena banget di aku sebagai orang yang generalis. Generalis itu apa sih? Ya jadi kecenderungan kita untuk belajar banyak hal tapi big picture-nya aja atau kulit-kulitnya aja. Beda sama orang yang spesialis, yaitu orang yang pengen belajar di satu bidang tertentu gitu loh dan master di bidang itu. Memang ada baiknya sih jadi generalis dan ada baiknya jadi spesialis, tapi akan lebih baik seimbang karena ternyata spesialisasi itu dibutuhin banget sebagai ya senjata hidup lah, ada satu keunggulan yang bisa kita pergunakan dalam keadaan genting kayak gini, dan generalis ini supaya kita juga pengambilan keputusan dan segala macamnya itu tuh ada banyak sudutnya gitu. Ngerti kan lah ya. Nah, berangkat dari renungan inilah aku memutuskan untuk belajar bikin konten supaya ada suatu skill yang karyanya tuh nyata gitu, bukan soft skill aja. Nah, sekarang aku mau fokus ngebahas apa aja yang aku pelajari terkait dengan kesehatan mental aku pribadi.
Jadi sepanjang corona ini aku punya banyak banget waktu sama diri aku sendiri. So, yang aku rasain adalah setelah aku sadar bahwa kemampuan aku itu kebanyakan soft skill-nya, aku ngerasa useless sih waktu itu. Nah, berawal dari satu kepercayaan ini, ke-triggerslah pikiran-pikiran negatif lain dan itu cenderung kayak snowball gitu loh. Jadi menggulung terus dan makin besar. Ini lama-lama membuat aku kehilangan motivasi, gampang stres, gampang marah, gampang sensitif. Pokoknya banyak banget lah. Mungkin orang-orang rumah aku dan mungkin orang sekitar aku juga menyadari hal itu. Aku mencoba melakukan sesuatu tuh jadi nggak sabaran banget. Waktu itu aku sempat jualan suatu produk ya, tapi karena nggak sabaran akhirnya aku menyerah gitu karena terlalu stres. Nah, menariknya di sini adalah sebenarnya dari sebelum aku melakukan sesuatu itu aku pengen ya bikin konten karena memang tahun 2018 aku pernah bikin konten tapi aku berhenti. Nah, aku pengen coba lagi, cuman waktu itu aku nggak berani gitu karena terlalu insecure. Tapi akhirnya aku tanya sama diri sendiri, bener nggak sih aku mau jualan produk ini? Kok aku ngerasa kayaknya anggot-anggotan banget ya? Akhirnya aku bertanya sama diri sendiri, kenal lagi sama diri sendiri. Jadi apa sih yang aku mau? Apa sih sebenarnya yang aku pengen selama 5 tahun ke depan? Oh, ternyata aku pengen ketemu banyak orang dan segala macamnya. Tapi aku juga pengen mandiri itu loh. Kalau bisa nggak selamanya terikat sama perusahaan. Jadi ya aku pikir salah satu caranya adalah dengan membuat konten. Itu pun proses untuk memulainya aja tuh perlu waktu beberapa saat gitu loh. Jadi kayak second thought mulu, mengguessing bener nggak ya, yang pada akhirnya menjadi overthinking gitu. Tapi yang aku pelajari adalah ternyata aku jadi lebih kenal sama diri aku sendiri. Oh, ternyata memang aku ada potensi seperti ini. Kayaknya sayang deh kalau misalnya nggak dilakuin. Dan memang aku juga punya banyak ideas yang pengen aku sebarin ke orang-orang. Tapi aku juga pengen kita tuh sifatnya belajar bareng-bareng, bukan aku yang ngajarin gitu. Ya itu salah satunya kenapa aku bikin bersama, kita bertumbuh. Dan masih banyak sih, ternyata aku tuh perlu mengenali diri aku sendiri. Jadi sepertinya selama pandemi ini aku diajarin untuk mundur sejenak dan melihat sebenarnya aku tuh maunya apa aja di dalam diri aku dengan nanya sama diri aku sendiri gitu. Sebelum-sebelumnya tuh aku nggak sedalam ini sih untuk memantapkan apa sebenarnya yang aku inginkan. Akhirnya aku memutuskan, itu pun juga aku masih struggling. Aku ngerasa kok jelek banget sih video aku gitu. Aku selalu bikin materi tuh selalu mondar-mandir karena pengen tuh sempurna. Oh, pengennya ya materinya itu kerunut, terus habis itu padat berisi, terus engaging, terus habis itu punya emosi. Pokoknya gede banget deh standarnya. Udah gitu pengen tuh langsung ketika aku bikin YouTube ini, aku udah punya sosial medianya. Tapi kan aku sendirian ya, baik dari bikin konsepnya, riset materinya, present, ngedit, terus juga harus sosial media. Pokoknya banyak banget dan semuanya itu aku lakuin sendiri. Tapi aku pengen semuanya berjalan dalam satu waktu. Dan itu bener-bener mengintimidasi banget sih. Jadi ketika melakukan itu, aku tuh bener-bener demam kamera. Karena aku pengen seperfect itu dan secepat itu. Gitu, berkembangnya pun secepat itu aku pengennya. Nah, bahkan aku sharing video ke teman aku bilang, Jeng ini kok video pertama standar lo udah tinggi banget ya, emang lo bakalan kuat ya ngadepin standar ini? Gitu. Memang capek sih. Akhirnya ya udah, aku coba aja untuk belajar growth mindset dari video yang aku jelasin di sini. Itu bener-bener aku resapi banget gitu karena itu kayaknya modal aku supaya bisa tetap lanjut. Intinya adalah start small gitu. Start small, mulai aja dari yang paling kecil karena ini yang aku rasain banget. Ketika bener-bener udah ngerasa feeling low dan nggak termotivasi ya, aku pernah di mana masanya itu bener-bener nggak ada motivasi sama sekali. Aku benci banget sama diri aku yang kayak gitu waktu itu. Aku tuh bukan mencari kata motivasi karena itu udah terasa hambar banget dan ngerasa kayak makin benci. Kenapa nggak bisa termotivasi dengan kata-kata itu lagi gitu, dengan inspirasi-inspirasi dari orang-orang gitu. Bisa dibilang saat itu aku melihatnya sebagai toxic positivity, tapi sebenarnya itu karena sudut pandang aku aja yang udah terlalu feeling low. Nah, akhirnya dari perbuatan kecil, aku waktu itu pernah sharing di salah satu video, nanti mungkin bisa aku share linknya di sini ya. Aku sharing bahwa
yang menyelamatkan aku tuh sebenarnya goals aku minum setiap pagi gitu, karena itu hal terkecil yang bisa aku lakukan secara konsisten. Dari situ ternyata aku membangun self efficacy atau rasa bahwa diriku bisa gitu. Jadi start small itu penting banget sih. Jadi yang aku sadari itu ternyata untuk memotivasi itu bukan dengan kata motivasi atau inspirasi atau positivity aja, tapi yang paling berpengaruh itu adalah ketika kita berhasil melakukan sesuatu sekecil apapun sih. Karena kalau misalnya kita fokusnya ke hal yang besar, ya aku takutnya sih kayak aku ya, terintimidasi dan pada akhirnya nggak bisa nikmatin prosesnya, nggak bisa maksimal dan langsung pengen nyerah aja. Start small itu penting banget guys. Nah itu dia beberapa hal yang aku pelajari sepanjang tahun 2020. Ini adalah hasil renungan aku pribadi yang mengubah mindset aku dan ya lagi aku pelajari supaya bisa terus diterapin dan bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Dan aku berterima kasih banget untuk kalian semua dan untuk aku pribadi karena kita masih bertahan dalam keadaan yang bisa dibilang menantang, nggak nyaman. Kalau kalian gimana? Apa aja sih hal-hal yang kalian pelajari dan apa aja yang kalian struggling atau perjuangkan gitu ya? Boleh banget share di comment section below karena aku pengen banget belajar dari kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke lingkungan sekitar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kita ketemu lagi di konten-konten pengembangan diri dan pengalaman juga supaya kita bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik. Thank you so much for watching. I'll see you in the next videos. And next year, Happy New Year! Bye-bye!